Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Utami bersama Anda di Dermaga Raya Radio Andika. Dan spesial sebentar lagi kita akan bersama dengan teman-teman dari Rumah Sakit Kabupaten Kediri RSKK. Lansia Smart nanti akan menjadi tema Lansia Sehat, Mandiri, Aktif, dan Produktif. Silahkan Anda berinteraksi melalui 0811 345 4000, 0811 345 4000. Tema Lansia Smart, Sehat, Mandiri, Aktif, dan Produktif akan kita kulik bersama dengan narasumber dari Rumah Sakit Kabupaten Kediri. Ada Dr. Dewi Gunawan, SPKFR. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Halo dokter. Halo Mbak Ari. Ini dokter yang cantik. Terima kasih. Aduh dokter, ini kenapa kita kok membahas soal Lansia Smart kali ini? Ya, kebetulan ini masih kelanjutan dari hari ulang tahun lansia yang pada tanggal 29 Mei kemarin. Ya, jadi kita mungkin masih hangat ya berbicara tentang hari lansia ini. Cuman seingat saya ada perbedaan pemahaman kriteria lansia ya dok ya? Betul ya dok ya? Betul ya, betul. Seperti apa dok? Begini, kalau di Indonesia kita saat ini kriteria untuk lansia itu usianya sekitar 60 tahun. Jadi batasannya ya dok ya? 60 tahun tuh lansia. Kemudian kalau menurut WHO itu 65 tahun menurut WHO. Ya. Jadi kalau kita ikut yang Indonesia aja ya dok ya? Kalau saya boleh milih ikut yang WHO aja ya. Ya mana aja lah, pokoknya kita jangan terbatas dengan angka, gitu aja lah ya. Itu kan angka itu dibikin berdasarkan survei, kemudian data-data kependudukan dan sebagainya ya. Tapi ya kalau menurut saya tetap kita jangan merasa tua ya. Saya pernah ingat ada yang bilang umur hanyalah angka ya dok ya. Betul. Yang penting adalah semangat orang yang punya angka itu ya. Betul. Oke, baik. Dari itu pengertian lansia atau bisa disebut juga sebagai geriatri ya dok ya. Betul. Kalau di dalam ilmu kedokteran kita menyebutnya adalah geriatri. Nanti di bagian ilmu kedokteran itu memang ada subspesialisasi yang tentang geriatri. Jadi membahas semua mulai dari gejala atau apapun yang bersangkutan dengan geriatri. Baik. Oke, jadi kita ingatkan juga bahwa lansia itulah singkatan dari lanjut usia. Betul. Tapi untuk kriterianya beda antara Indonesia dengan WHO. Ya, beda. Tapi nggak usah terpatok. Betul, nggak usah terpatok sama angka. Angka ya dok ya. It's just number. Oh iya, just number. Baik, oke. Nah, semua orang menua ya dok ya. Pasti. Faktor-faktor penyebab proses menua itu apa saja dok? Ya, memang kita sebagai makhluk hidup ya pasti nanti ada suatu proses mengalami proses degenerasi karena itu umum ya. Jadi itu adalah suatu proses fisiologi yang normal bagi seorang manusia. Semua nanti dari kita lahir, kemudian kita mengalami masa pertumbuhan, terus remaja, dewasa, akhirnya proses nanti menua. Itu adalah proses fisiologi. Mengapa ya? Karena nanti tentunya kalau dengan proses bertambahnya umur, otomatis nanti semua organ-organ kita, tubuh kita juga mengalami proses ketuaan, proses penuaan ya. Apa saja? Mulai dari apa saja, mulai kulit, dari kulit, rambut ya, kemunduran fisik itu pasti akan kita alami semua itu. Organ-organ dalam tubuh kita pasti, juga ya pasti. Jadi otomatis ya. Jadi nanti kalau kita misalnya sudah mulai masuk
yang disebut lanjut usia, katakanlah nanti mulai rambutnya kok memutih, rontok ya dok. Iya, terus putih, pastilah. Nanti lama-lama pigmennya iya, ya, dok. betul. Jadi nanti rambutnya memutih, kemudian nanti jalannya juga mungkin nggak tegap seperti waktu masih muda. Kemudian refleks-refleksnya pun juga mulai menurun ya. Ya, apa saja semua pasti tidak sama seperti waktu kita masih muda ya. Misalnya juga untuk pernafasan, makanya itu kita harus memulai sebelum memasuki lansia, kita sudah harus prepare itu. Jadi kita nanti lebih siap untuk menghadapi itu. Belum lagi ada yang namanya masalah kesehatan, dok. Kalau ada mungkin dokter pernah lihat tuh jok-jok itu ya. Kalau dulu waktu masih muda tuh kan bawaannya parfum gitu, dok. Ya, betul. Kalau sudah lansia tuh bawaannya minyak angin ya. Kalau zaman dulu PPO, ya. Terus bawanya koyo, betul. Ya. Dan berarti itu kan ada masalah-masalah kesehatan pada betul, lansia. Betul. Itu apa saja masalah kesehatan yang terjadi pada lansia, yang dialami oleh lansia? Ya, pada umumnya karena otomatis kita itu semua metabolisme maupun organ-organ itu juga menjadi menurun sesuai dengan proses usia. Ya, semua itu tentunya kita akan mengalami kemunduran ya. Kemunduran itu jadinya membuat kita nanti lebih rentan. Misalnya yang dulu kalau waktu masih muda, contohnya seperti di sini aja tadi saya masuk sini kok dingin sekali ya. Padahal dulu nggak apa-apa, kena AC ya, dok ya. Sekarang ini kok rasanya lebih karena ya otomatis kita proses tubuh kita itu untuk adaptasinya itu udah berbeda ya, berbeda. Apalagi kalau misalnya musimnya ini sekarang sedang pancaroba ya, kita juga mungkin lebih mudah terinfeksi atau sakit karena daya tahan tubuh kita menurun dibanding waktu kita masih muda dulu. Masih muda ya. Oke, baik. Kalau saya dengar juga ada olahraga yang tetap harus dilakukan oleh lansia gitu. Betul. Katanya untuk menjaga kesehatan juga ya, dok ya. Betul. Jenis-jenis olahraga apa yang boleh dilakukan atau cocok untuk lansia? Jadi begini, Pak Ari, lansia itu kan dalam tanda petik ya, kita lansia itu kita bermacam. Jadi ada yang lansia sehat, artinya sehat itu kita ya pun punya penyakit, misalnya ada penyakit degeneratif, ada diabetes, misalnya ada hipertensi, tapi kita masih bisa dikontrol, kita masih cukup sehat, bisa beraktivitas biasa. Ada juga lansia yang masih misalnya umur 60 betul-betul masih fit ya, dok. Karena mungkin mulai dari muda sudah rajin berolahraga, sudah sudah dia olahraganya rutin sampai dia masa lansia. Lah itulah yang membedakan. Lah karena itu tadi ya, kalau Mbak Ari tanya apa yang boleh, apa yang tidak, tergantung dari lansia itu sendiri dia menderita apa, begitu ya. Kalau dalam tanda petik lansianya itu termasuk sehat, saya cuma punya hipertensi sedikit, hipertensinya bisa dikontrol cuma sedikit, ya itu kita anggap termasuk sehat. Boleh lansianya melakukan olahraga jalan pagi misalnya ya. Sudah diteliti bahwa jalan pagi sebanyak 30 menit aja dilakukan paling tidak 4 kali seminggu, itu membuktikan akan membuat massa tulang kita tuh menjadi lebih kuat. Itu sudah ada penelitian, sudah dibuktikan itu. Jadi kalau memang yang paling mudah kan, karena kalau jalan itu tidak perlu biaya, tidak perlu sesuatu yang tempat khusus ya. Berjalan 30 menit cukup. Tapi jalannya kalau bisa jangan jalan yang
Bukan yang santai. Ya agak Agak jalan cepat. begitu ya, Oke. brisk walking gitu. Yang kedua, kalau misalnya lansianya itu memang masih bugar ya, atau memang ya cukup sehat lah, mau ada penyakit apapun tapi masih mampu untuk melakukan aktivitasnya sendiri, boleh berenang kalau dia suka. Berenang. Boleh ya. Atau kalau misalnya lansianya itu dari awal sudah dari muda awal punya hobi sepeda, goes, boleh saya rasa dilakukan goes. Cuma asal hati-hati karena kalau sudah lansia itu kan carinya tempatnya goesnya jangan yang menanjak-nanjak jangan juga ya dok. Terus jalannya yang crowded ya. Ya kita harus hati-hati karena kita hati-hati nanti tahu-tahu ntar ditabrak ya. Itu sudah. Atau mungkin yang terlalu menguras tenaga dok. Betul. Saya dengar tuh kan kadang-kadang ada karena kita terpacu. Oh teman kita bisa finish misalnya dalam sekian menit ya. Aku harus bisa ya ternyata. Itu hati-hati. Kita nggak kuat. Jadi begini, untuk melakukan olahraga pada lansia itu sebetulnya harus disesuaikan dengan kondisinya, ya. Kalaupun dia mempunyai penyakit-penyakit tertentu yang itu lebih baik dikonsultasikan dengan dokternya. Yang boleh apa, yang baik untuk dia itu apa. Tapi kok secara umum, ya tadi itu jalan is enough ya, jalan 30 menit cukup ya. Berenang ataupun kalau nggak bisa berenang, bolehlah jalan di dalam kolam renang, bolak-balik bisa. Kalau misalnya tadi goesnya itu takutlah saya di luar ya, di rumah ada sepeda statis itu ya, boleh. Apa sajalah. Apa yang menjadi hobi sebelumnya boleh dilakukan, misalnya mau yoga atau yang bagus lagi sebetulnya adalah tai chi ya. Kalau Mbak Ari tahu ada tai chi, pernafasan kan ya katanya, dengan pernafasan ada pergerakan dari paru, kaki semua bagus, asalkan kita juga harus tahu misalnya sendi-sendinya masih bagus atau tidak. Jadi makanya harus konsultasi dulu dengan dokternya kalau mempunyai suatu kondisi yang cukup berat ya. Tapi kalau normal saja lansia saya boleh olahraga, cuma harus tahu diri seperti Mbak Ari tadi bilang, enggak boleh porsinya. Wah, saya mau mencapai ini seperti yang umur 30, pastilah enggak sama. Ya, enggak boleh disamakan. Sadar diri ya dok ya. Harus sadar diri ya. Bu Tika di Pare Kediri menanyakan usianya sudah 50 tahun. Mohon maaf baru gabung. Apa kiat atau tips agar menjadi lansia yang selalu sehat dan smart? Selama ini tidak ada pantangan makanan, cuma kadang-kadang mengeluhkan kesemutan, badan pegel-pegel dan sering masuk angin. Mbak Mia di Kota Blitar, ibunya sudah usia 70 tahun. Bulan kemarin pernah darah tinggi hingga masuk rumah sakit. Keluhan lain, kaki kanan sering kesemutan. Olahraga yang cocok untuk usia 70 tahunan selain jalan kaki apa? Monggo Dokter Dewi, tanggapannya untuk dua pertanyaan tadi. Ya, yang pertama tadi dari Bu Tika di Pare yang usianya 50 tahun. 51 ya. Jadi untuk Bu Tika di Pare yang usianya masih 51 tahun. 50 tahun dok. 50 maaf ya. Ya. Jadi saya rasa kalau tidak ada hal-hal yang tidak mempunyai sakit yang tertentu, masih cukup sehat, mau melakukan apa, misalnya tadi ditanyakan tipnya apa supaya menjadi lansia yang sehat nanti. Lah tergantung daripada Mbak Tika aja ya saya sebut ya. Karena masih muda loh, 50 tahun loh. Ya terserah dari Mbak Tika saja yang hobinya dulu tuh apa, olahraga. Tiap orang berbeda. Ya. Prinsipnya kalau memang mempunyai hobi suatu olahraga, cabang olahraga apapun itu boleh tetap dilakukan. Dan begini, namanya olahraga itu berbeda dengan namanya aktivitas. Jadi kalau olahraga itu pasti harus ada frekuensinya, ada durasinya, ada intensitasnya. Itu namanya olahraga. Jadi kalau misalnya cuma
saya mau olahraganya cuma Sabtu atau Minggu saja, kalau hari lain saya tidak olahraga, namanya tuh occasional sport. Jadi bukan olahraga yang teratur. Kalau mau supaya menjadi yang tangguh nanti lansianya, lebih baik mulai sekarang latihan olahraganya tuh yang reguler, yang yang rutin. Iya. Rutin paling tidak 3 kali seminggu ya. Hobinya apa? Olahraga, silakan monggo. Yang mau gowes boleh, mau berenang boleh, mau lari boleh, kalau memang bisa jalan juga boleh, apa saja pokoknya yang karena kita ada yang senam juga tuh dok. Senam ya, karena kita kan olahraga nggak bisa dari diri kita sendiri ya. Ada yang saya takut kalau misalnya mau goes ya jalan saja, atau jalan cepat, atau berenang begitu. Jadi monggo olahraga apa saja boleh, asal olahraganya itu dengan baik. Jadi tersusun dengan baik. Jadi rutin mulai sekarang. Mulai sekarang gitu ya. Kalau makanan sih katanya tidak ada pantangan, cuman kadang-kadang kesemutan, badan pegal-pegal dan sering masuk angin. Ya, kalau masuk angin itu kan sepertinya tanda-tanda kita agak menurun daya tahan tubuh kita. Ya, kita makan yang bergizi lah. Itu lebih baik. Jadi mau makan apapun boleh sebetulnya ya. Tidak ada pantangan. Tidak ada pantangan. Asal semua jangan berlebihan. Ya betul ya tuh ya. Betul itu. Jadi sesuatu yang apa saja porsinya cukup itu aman untuk kita ya. Jangan sampai sudah kenyang tapi terus karena matanya lapar. Lapar mata ya dok. Lapar mata. Itu yang bahaya. Ya. Baik, oke. Ya, kemudian yang Mbak Mia di Kota Blitar ini menanyakan kondisi ibunya, Dok. Ya. Yang bulan kemarin darah tinggi sampai masuk rumah sakit. Oke. Olahraga yang cocok untuk usia 70-an? Ya, ini harus kalau sudah usia 70, kemudian ada hipertensi, kita harus menanyakan kondisi tubuh yang lain, ada sakit apakah. Nah, itu tadi kaki kanan sering kesemutan ya. Lah, kesemutannya itu kan dari apa, kita harus meneliti apakah ya, karena kita kan nggak bisa kalau langsung menentukan tuh sakit apa gitu dok ya. Bisa dari saraf yang terjepit itu bisa juga, atau mungkin banyak macam Bu, penyebab dari kesemutan itu ya. Okay. Jadi kalau misalnya ibunya cuman hanya hipertensi biasa aja ringan, terus sekedar kesemutan sedikit aja, ya bolehlah dicoba dengan jalan kaki. Ya. Kalau jalan kaki yang biasa mengitari rumah, rumahnya besar, saya rasa di sini semua tuh halamannya luas ya dok. Boleh keliling rumah begitu aja boleh. Bila memang kalau masih tetap terasa sakit, boleh latihan di tempat duduk dengan menguatkan otot-otot tangan dan kakinya. Caranya dengan apa dok? Bisa kita pakai misalnya aqua. Bisa dinaik turunkan ya. Gitu. Ini untuk menguatkan otot-otot tangan kita. Kalau kaki juga sama. Kaki kita misalnya sambil duduk bisa kakinya digerakkan, diselonjorkan terus diangkat gitu ya dok. Begitu ya. Itu untuk menguatkan otot-otot kakinya. Ya. Banyak cara di rumah. Jadi begitu. Baik, itu diantaranya ya dok. Ya, diantaranya. Oke, kita gali dulu soal Lansia Smart dari Dr. Dewi Gunawan, SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Kabupaten Kediri RSKK. Smart itu maksudnya gimana dok? Begini, sebetulnya smart itu adalah suatu singkatan aja ya. Jadi sebelum saya mulai menguraikan singkatan tersebut, saya akan memberi intro dulu bahwa kita tuh kalau berhasil mencapai usia panjang umur itu sebetulnya adalah anugerah daripada Tuhan ya. Kan setiap orang kan tentunya juga kita akan berdoa semoga kita tuh selalu tetap sehat. Benar, mintanya panjang umur tapi sehat gitu. Sampai kita dipanggil nanti kembali ya. Ini makanya kita akan mulai dengan smart. Smart itu adalah S-nya itu
adalah sehat. Jadi adalah lansia yang sehat. Sehat seperti yang sebut tadi adalah tanda kutip sehat, artinya itu bisa biarpun ada penyakitnya sedikit, kita karena ada entah itu penyakit degeneratif, mau diabetes, hipertensi misalnya dan lain-lain, tapi kita tetap cukup sehat untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari kita ya. Bisa tidak tergantung terhadap orang lain. Kemudian kita bisa menemukan cara bagaimana kita beradaptasi melalui proses kemunduran kita, proses penua ini. Kita harus bisa mulai menerima betul, berdamai dengan diri sendiri bahwa saya diri. Sekarang ini sudah memulai masuk usia yang lebih lanjut gitu ya. Jadi kita harus lebih berdamai, kemudian kita lebih bersyukur lah ya, menurut saya bersyukur bahwa kita bisa sampai tahap usia sekian ini. Itu tadi itu sehat ya. Jadi kemudian juga sehat secara psikologis ya. Jadi bisa menikmati hidup kita, biarpun kita ini sudah disebut lanjut usia, atau katakanlah misalnya sudah pensiun, atau katakanlah diberkahi sedikit penyakit usia, tidak apa-apa, asal kita itu bisa menyesuaikan tadi, beradaptasi, bahwa memang ini adalah suatu proses penuaan yang harus kita lewati. Itu yang sehat, Dok. Sehat ya. Kemudian baik secara fisik maupun psikologisnya itu. Kemudian kalau yang mandiri, lansia mandiri, kita tuh sebetulnya masih mau berkeinginan untuk tetap bisa melakukan kegiatan sehari-hari kita ya. Misalnya kita bisa makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi sendiri ya. Kemudian itu pun kita bisa melakukannya tanpa dibantu, kalaupun bisa tanpa dibantu orang lain, kita bisa aktif melakukannya sendiri. Ya, kalau bisa. Jadi kita tetap harus berusaha untuk bisa mandiri selama kita masih bisa, kita masih mampu. Itu ya. Oke. Aktif. Kalau lansia aktif. Kalau aktif, nah ini kita harus menemukan ya. Artinya aktif itu kita biarpun kita sudah usianya maksudnya mulai masuk 60 atau nanti sudah mulai hari ini besok saya di pensiun, pensiun gitu ya. Udah nggak punya posisi apa-apa gitu. Itu dia. Itu harus mau belajar untuk melakukan atau belajar sesuatu yang baru atau melanjutkan hobi aktivitas ya? Yang dulu sudah tertunda ada. Mungkin. Hobi yang tertunda juga. Aktivitas dulu yang sudah dilakukan, itu boleh tetap dilanjutkan. Misal saya kasih contoh. Misalnya? Dulu seorang guru katakan guru pensiun ya. Begitu pensiun tidak harus putus dari pekerjaan sebelumnya. Tetap seorang guru tetap bisa memberikan melakukan kegiatan aktivitas mengajar, entah itu yang bisa berguna bagi sesama dan bagi keluarga maupun bagi masyarakat sekitarnya ya. Misalnya bisa mengajar, memberikan secara volunteer di sekolah, sekolah untuk mungkin anak-anak PAUD, anak-anak bisa, TK, bisa. Jadi pada untuk mengajar misalnya orang-orang yang buta huruf atau apapun, ya apapun yang masih berguna dan bermanfaat bagi orang lain itu bisa tetap dilanjutkan. Bisa menjadi bekal akhirat kita, Dok ya. Betul Bu, bekal akhirat ya. Kemudian tadi seperti Mbak Ari bilang hobi lah itu ya. Saya sudah bercita-cita nanti kalau saya pensiun saya akan melanjutkan hobi saya yang tertunda. Punya hobi masak misalnya, itu gitu masak ya. Boleh. Bikin dulu betul rajutan misalnya karena dulu saya harus bekerja tidak sempat. Sekarang saya punya hobi dan sebaiknya hobi atau aktivitas itu bisa bermanfaat bagi keluarga, masyarakat dan
orang sekitar kita ya. Itu yang diinginkan, artinya yang kalau bisa dilakukan. Jadi yang tadi hobi masak, kita masak itu bisa dibagikan ke nanti saudara, anak, cucu, atau ke tetangga, atau misalnya sampailah ke Andika nanti bagi-bagi ya, kita dapat makan. Artinya itu akan menjadi lansia yang produktif juga ya, betul. Dok ya. Syukur-syukur masih kalau bisa dijual misalnya ya. Dijual ya. Menjadi produktif. Katakanlah ada yang tetangga enak punya ibu ini, saya mau pesan. Lah, itulah mendapatkan juga suatu rezeki atau berkah tadi ya. Nah, itu smart ya, pengertian smart, sehat, mandiri, aktif, produktif. Jangan takut untuk belajar sesuatu yang baru. Lanjut Hilman. Mas Farid di Keras Kediri, tetangganya usia sekitar 70 tahun, jalan masih kuat. Sehari-hari juga aktivitas di sawah, kadang-kadang malah mengemudikan mobil. Sedangkan anak muda sekarang ini kan ada yang dijuluki remaja jumbo, bawa minyak angin segala macam. Nah, Mas Farid menanyakan mengapa ya orang zaman dulu itu kok memiliki fisik yang lebih kuat ya. Apa sebenarnya resepnya? Pak Rio di Ngoro Jombang memiliki nenek usia 65 tahun, apakah boleh memberikan susu kalsium untuk tulang, dan kalau boleh bagaimana cara memilih susu yang baik? Oke, baik. Oke, Dokter Dewi bisa dijelaskan singkat padat Dok, karena kita mesti berbagi waktu ini. Oh ya, betul. Silakan untuk yang Mas Farid di Keras Kediri, kenapa kok orang zaman dulu tuh fisiknya lebih kuat dibandingkan dengan orang-orang sekarang itu? Saya akan menjawab singkat aja untuk Bapak yang ada di Keras. Itu kan seperti apa ya? Kenapa kok orang dulu lebih berumur panjang, yang sekarang katakanlah lebih muda banyak sakit? Iya. Itu begini, karena berkembangnya zaman ya. Lain. Jadi lainnya itu begini, kemungkinan karena sekarang ini banyak sekali semua makanan siap saji, instan, perubahan pola hidup ya, gaya hidup. Kalau orang dulu semua lebih nerimo ya, dan lebih teratur. Makan dari beras sendiri, sayuran tanam sendiri, ayam pun pelihara sendiri, masak sendiri ya. Kalau sekarang kita lihat karena kemajuan zaman, ini namanya restoran, kafe berjamur ya. Kita kalau tinggal pilih aja. Pilih. Dan apalagi kalau kita misalnya susah kerja, susah masak, sudah beli Gojek apa jadi ya. Itu pun sebetulnya menjadikan orang-orang sekarang ini lebih lifestyle-nya lebih, pola makannya berubah, yang jadi banyak yang kurang sehat ya. Kalau kita makan yang junk food, akhirnya juga akan penyakit-penyakit yang mestinya itu tidak datang awal, datangnya lebih awal ya. Yang kemudian kenapa orang dulu juga itu tadi lifestyle-nya berubah. Jadi kalau orang zaman dulu tuh ya makan pagi jam berapa, siang jam berapa, malam jam 8 sudah tidur. Orang sekarang nggak ada yang tidur jam 8 pasti malam. di atas jam 11, jam 12 itu Dok ya. Jadi tidurnya juga lebih pendek gitu ya. Itu mungkin salah satu sebab. Tapi kita tidak tahu. Jadi makanya bagaimana kalau menurut survei dikatakan manusia di mana-mana di Indonesia pun umur harapan hidup tuh makin meningkat. Jadi kita sekarang sekitar kalau untuk wanita tuh bisa sampai 66 tahunan. Ya, bisa lah. Jadi bahkan sampai 70 masih banyak sekarang bisa, ya. Oke. Ya. Jadi, baik. Sekarang untuk yang nenek usia 65 tahun, nenek yang susu kalsiumnya gimana Dok? Ya, tentang susu. Begini. Susu itu adalah salah satu asupan yang diperlukan ya. Jadi sebetulnya kalau mau membentuk massa tulang itu supaya jadi nanti kalau waktu sudah lansia itu tidak gampang keropos. Karena kalau keropos itu memang setiap orang pastilah ya, apalagi kalau wanita setelah menopause biasanya akan mengalami
pengeroposan tulang. Jadi nanti peaknya tulang itu akan mencapai puncak tuh sekitar umur 40. Setelah itu dia akan turun secara cepat ya. Jadi sebetulnya untuk kalau mau meminum susu itu sebaiknya mulai dari muda. Mulai dari kecil, mulai dari bayi. Karena semakin seperti menabung gitu. Jadi semakin kita banyak menabung, nanti tabungannya di tulang kita kalsium akan kita akan semakin banyak. Jadi nanti kalau kita sudah umur misalnya 40, orang lain tuh yang enggak minum susu dia cepat menurun. Kalau yang rutin minum atau asupannya cukup, dia akan lebih lama untuk anunya ya. Pada ibu yang tadi 65 tahun, saya tidak bisa bilang nama produk apapun boleh, tetapi yang lebih baik yang low fat. Karena kita sudah usia ya, jadi yang low fat. Kalau perkara jenisnya sekarang banyak berbagai produk macam. Oke lah. Tinggal pilih aja tokonya, Dok. Ya. Oke, Lansia Smart, Dr. Dewi Gunawan, SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi RSKK akan melanjutkan penjelasan, Dok ya. Tadi soal produktif yang belum kita singgung ya, Dok. Benar, Mbak. Jadi produktif itu begini, artinya lansia ini masih bisa mempunyai kesibukan di luar rumah ya, bersosialisasi sesuai dengan keinginannya dan apa pilihannya sendiri. Itu sehingga nanti bisa memberi kepuasan pada diri sendiri bagi lansia tersebut ya. Dan juga misalnya sibuk di suatu komunitas ibu-ibu akan sekarang misalnya di PKK membantu PKK atau di komunitas apa sajalah yang diinginkan, yang sesuai dengan keinginannya. Karena sekarang kan sudah tidak ada tanggung jawab untuk bekerja. Tidak ada tanggung jawab untuk harus berprestasi, harus yang dicari adalah kepuasan dan bagaimana lansia itu bisa merasa berguna, masih berguna untuk familinya, keluarganya maupun masyarakat di sekitarnya. Jadi kita bisa memberikan manfaat bagi sekitar dan keluarga kita, dan juga bagi diri lansia itu sendiri ya. Jadi kalau kita bisa misalnya mempunyai kesibukan di luar, entah bersosialisasi apa saja, misalnya pengajian mau apa sesuai hobinya, atau misalnya bisa membentuk ibu-ibu di kampungnya untuk membentuk hijau tanaman obat dan sebagainya. Benar. Itu bisa bermanfaat bagi sekitar dan juga membangun kepuasan bagi dirinya sendiri dan membangun jadi merasa kita tuh masih masih berguna, punya peran, masih berguna. Itu membuat seorang lansia itu menjadi nanti secara intelektual, secara emosi dia menjadi tidak tepat menurun tidak sempat menurunnya tidak cepat, tidak terlalu cepat, drastis gitu ya, drastis. Jadi sambil gitu kan dia harus mengingat mengorganize gitu ya. Itu juga membuat aktivitas itu akan membuat kita baik otak maupun tubuh kita menjadi lebih kuat, lebih aktif. Jadi tidak usah misalnya kalau si lansia ada yang misalnya harus katakanlah sudah pakai kursi roda, tidak usah takut, bisa melakukan apa saja yang dilakukan. Misalnya mau berkumpul bersama, sekarang kan zaman ya, ayo kita reuni entah SD, SMP, SMA, apa sajalah, rame-rame, mau menyanyi, mau berdansa, mau apa, ikut saja, tidak apa-apa, tidak terhalangi. Tidak ada larangan ya, Dok, tidak ada larangan. apapun. Jadi bagi kita lebih puas, lebih mandiri, juga si lansia merasakan wah saya ini masih ada gunanya hidup ini, begitu ya. Itu berarti itu manfaat menjadi lansia smart tadi ya, Dok ya. Oke, Dok, ini ada yang nanya sedikit. Buyus Kedung Lo Cengkok Nganjuk, Ngeronggot Nganjuk tuh dia punya tetangga atau yang suka mijat itu.
Sekarang usianya sudah 100 tahun, rambutnya sudah, tapi rambutnya masih hitam, masih sehat, suka mijat. Itu resepnya apa? Terus kalau Pak Hari di Mojoroto ini usianya sekarang 65 tahun, apa boleh minum pil kalsium? Pil kalsium dok, gimana ini? Ya, terima kasih Mbak Ari. Oke. Singkat padat ya dok ya? Ya, padat. Oke. Wah, puji Tuhan ya. Tukang pijat 100 tahun. Iya. Wow, ini amat sangat. Ini kalau jadi Bu Yus tuh pengen seperti itu gitu loh. Ya, kita semua juga Gimana ingin caranya seperti itu ya. Itu kita nggak tahu resepnya. Tidak ada yang resep baku itu tidak ada. Jadi kalau ditanya bagaimana bisa rahasianya? Ya, rahasianya kita tidak ada yang baku. Artinya kita harus selalu keep moving. Keep aktif ya. Jadi apapun itu kalau positive thinking, kemudian juga kita aktif berolahraga, tidak ngongsong-ngongsong gitu ya, katanya ya. Mungkin si ibu pijat ini orangnya juga hidup penuh rasa syukur, dianugerahi sampai 100 tahun. Wow, bukan main ini, jarang, amat sangat jarang. Masih kuat mijat lagi. Wow, itu sangat hebat. Mungkin juga resepnya itu ya karena dia mijat terus itu kan. Gitu. Jadi Terus bergerak ya, karena dia aktif terus mungkin ya. Untuk Bapak yang 65 tahun tadi kalau mau mengkonsumsi kalsium sebaiknya harus konsultasi dulu dokter, dengan dokter ya. Karena tidak sembarang kalsium itu memang berguna untuk kita, tetapi ada juga pantangan-pantangan yang tidak boleh kalau misalnya si bapak itu mempunyai suatu sakit tertentu. Itu ada kontraindikasinya kalau misalnya meminum kalsium yang terlalu besar dosisnya ya. Jadi minum kalsium oke, tapi dosisnya mungkin konsultasi dulu dengan dokternya, gitu baik. saya rasa. Konsultasinya ke RSKK ya dok? Iya, ada jelas, harus. poli yang kaitannya sama Kalau sudah begini, kalau dengan hipertensi bisa ke poli jantung, poli penyakit dalam untuk hipertensinya. Sekalian nanti ditanyakan tentang kalsiumnya tadi itu obatnya. Oh, untuk konsultasi aja boleh ya dok ya misalnya? Boleh ya? sekali, amat boleh. Baik. Ya. Oke, nanti bisa kontak sama teman-teman RSKK, teman-teman yang lansia, boleh. yang pengen tetap menjadi lansia smart. Ya, mau ke tempat Sehat, saya mandiri. juga boleh. Nah, Mungkin pengen itu ketemu ya. saya. Betul. Lansia smart, sehat, mandiri, aktif dan produktif bisa seperti Dr. Dewi Gunawan yang sekarang ini sedang bersama saya dalam public interaktif bersama Rumah Sakit Kabupaten Kediri. Terima kasih dokter. Sama-sama. Banyak masukan yang menjadi penyemangat untuk teman-teman yang mungkin memasuki masa-masa lansia itu. Ya, semoga. Oke, sampai ketemu lagi dokter. Ya, selamat siang Mbak. Selamat siang dokter pemirsa. Dewi. Dokter Dewi Gunawan, SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Kabupaten Kediri.